Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita kupas renungan pada saat ini yang berbicara mengenai kisah Rut dan Naomi, saya mau berbagi kisah sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya mahasiswa perantauan dari Surabaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun lihat wajah saya ini wajah Jawa, dan walaupun istri saya manggil saya Mas, kalau lihat nama saya ini orang Ambon, Bapak Ibu. Jadi saya ini orang Ambon, tapi mama saya orang Batak, gitu kan. Jadi saya ini orang Ambon Batak, orang. Namun ketika saya merantau di Jakarta, kuliah, saya rasa saya butuh lingkungan. Saya butuh teman, saya butuh kelompok yang istilahnya, namanya mahasiswa perantauan, paling tidak bisa membantu. Menjaga kalau ketika saya sakit dan sebagainya. Kemudian saya mengajak seorang teman dari Surabaya juga, yang sebetulnya kami ada darah Ambonnya. Kalau saya Ambon, kalau teman saya ini mamanya yang Ambon, bapaknya Jawa. Kemudian kami memutuskan masuk dalam persekutuan orang-orang Ambon atau mahasiswa Ambon di kampus. Jadi ketika kami masuk, Bapak Ibu, ya kami bicara pakai bahasa Ambon. Nah, teman saya bicara, oh iya, beta ini nyong Ambon gitu. Beta so biasa bicara dengan bahasa Ambon begitu kan. Kami masuk karena kami pikir ya kami butuh lingkungan. Gitu. Kami butuh orang yang bisa menerima kami diterima dan bisa saling memperhatikan dan kami diperhatikan. Kemudian dalam persekutuan perkumpulan ini ya kita masuk ke dalam tradisi makan. Bapak Ibu Saudara tahu orang Ambon tuh biasa makan makanan yang namanya papeda. Nah, papeda itu ya, itu papeda dimakan dengan kuah ikan panas-panas, woi sadap. Cuman Bapak Ibu, saya dengan teman saya ini belum pernah makan papeda begitu kan. Jadi ketika disediakan itu teman saya bilang, "Luih, pakai bahasa Jawa dia bilang, "Ini makan opo gitu. Ini makan apa ini? Ini kok kanji dimakan. Ini kalau dimakan ngangkut dari tenggorokan ini gitu kan." Karena kami tidak tahu gitu. Tapi mau tidak mau kami berusaha untuk menerima budaya itu, berusaha untuk makan dan lama-lama akhirnya kami bisa menikmati itu papeda. Dalam arti demikian Bapak Saudara, ketika kita mau diterima, kita juga harus mau menerima budaya. Ketika kita masuk dalam budaya tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berbicara mengenai menerima budaya semacam ini? Karena perikop kita pada saat ini bicara tentang Rut yang mau menerima budaya dari keluarga almarhum suaminya. Rut ini ceritanya dalam bacaan kita menikah dengan Mahlon, anak dari Naomi. Naomi ini istri dari Elimelech. Mereka ini merantau di Moab. Kan kalau kita baca dalam bacaan kita, mereka ini merantau dari kampung mereka di Bethlehem, Yehuda, mereka pergi ke Moab. Nah, mereka menetap di sana. Dan ceritanya Elimelech, suami Naomi ini meninggal. Tinggal Naomi dengan dua anaknya, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya yang namanya Mahlon dan Kilion. Kemudian dikatakan ayat yang keempat, keduanya Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi anak Naomi yang namanya Mahlon. Mahlon ini dalam bahasa Ibrani ini punya arti ya. Mahlon ini artinya kecil, mungil. Jadi yang menikah dengan Rut ini, Mahlon ini mungkin laki-laki pria ini agak-agak kecil, mungil. Yang namanya Kilion artinya tidak sehat. Jadi kondisi juga mungkin kurang sehat, menikah dengan yang namanya Orpa. Orpa dan Rut ini orang-orang Moab. Dalam arti mereka punya culture, budaya, bangsa Moab. Dan dalam bacaan ini kita bisa lihat, bukan hanya Naomi kehilangan suaminya Elimelech, dia pun kehilangan anak-anaknya. Mahlon dan Kilion pun meninggal. Sehingga itu membuat Rut dan Orpa kehilangan suami dan punya status sebagai janda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kehilangan suami bagi seorang istri, ini bukan sekedar menyedihkan, tapi menggambarkan bagaimana mereka kehilangan pegangan. Bahkan bisa dikatakan kehilangan separuh jiwa. Kalau lagu sekarang bilang separuh nafasku. Mereka kehilangan itu.
kehilangan pasangan. Kenapa? Karena mereka hidup di budaya di mana kalau laki-laki meninggal, karena perempuan dianggap kelasnya di bawah, wah mereka akan kehilangan pegangan hidup. Dan kematian suami-suami mereka, Naomi, Ruth dengan Orpa yang membuat mereka mempunyai status janda ini, menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengurus mereka. Susah bagi mereka untuk mengurus karir dan sebagainya. Kalau sekarang, ya kita bicara mengenai budaya pada masa ini, di tengah-tengah gaya hidup kosmopolitan, ya kalau bagi keluarga besar Jemaat Horeb, seorang janda masih bisa meniti karir. Dia bisa buka usaha, bisa bikin usaha online dan sebagainya. Tapi konteks pada masa itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu sebabnya membuat hidup Naomi dengan menantunya Ruth dan Orpa ini menjadi sangat berat. Itu sebabnya Naomi memutuskan dia mau pulang ke Yehuda. Dan ketika dia mau pulang ke Yehuda, Naomi memutuskan untuk melepaskan menantu-menantunya Orpa dan Ruth. Kita lihat bacaan kita. Di ayat yang ke-11, Naomi berkata kepada menantunya, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Dia suruh pulang. Karena paling tidak kalau Ruth dan Orpa pulang ke kampung halamannya, tinggal di Moab, dan Naomi pulang ke Yehuda, ke tanah Yehuda, paling tidak Ruth dan Orpa masih punya saudara, kerabat yang masih bisa memperhatikan mereka. Kalau mereka putuskan ikut pulang ke kampung Naomi, itu bangsa baru. Mereka akan berjumpa budaya baru. Orang-orang yang tidak mereka kenal dan belum tentu ada yang mau mengurus mereka. Namun kalau kita lihat di ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, itu minta diri. Orpa memutuskan untuk tetap di Moab. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ruth memutuskan untuk ikut Naomi. Ini padahal satu hal yang berat ini ya. Ketika Ruth bertahan, kan berarti dia sudah punya status janda. Janda yang harus mengurus janda yang juga sudah lanjut usia. Konsekuensinya berat. Dia harus sebagai seorang janda, mengurus seorang janda yang juga sudah lansia, berat. Dia harus urus itu. Kalau sekarang ini kita bicara mengenai keberadaan menantu dan mertua, jarang kita mungkin bisa lihat kejadian seperti ini ya. Seorang menantu yang mau tunjukkan bakti yang luar biasa kepada ibu mertuanya gitu. Karena biasanya Bapak Ibu, kita bicara jujur aja, banyak mertua perempuan yang biasanya kurang cocok gitu kan dengan menantunya gitu ya. Ya mungkin Hawa yang nggak pernah tentang cekcok sama ibu mertuanya karena Hawa tidak punya ibu mertua itu. Tapi rata-rata seorang perempuan menantu sering bertengkar dengan ibu mertuanya, walaupun tidak semuanya seperti itu. Dan belum tentu mereka mau mengurus ibu mertuanya. Ada masalah mungkin sudah repot-repot, kirim saja ke panti werda dan selanjutnya. Tapi kita bisa lihat di sini tentang Ruth. Ruth ambil resiko. Bahkan dia membuang segala sesuatu yang dianggap berharga baginya di Moab. Kalau dia tinggal di Moab, ada keluarga yang akan paling tidak mengurus dia. Tapi dengan sukarela dia memilih pergi ke tanah Yehuda. Memulai suatu kehidupan baru. Ada gambaran di sini. Bagaimana Ruth mengakui pernikahannya. Itu bukan hanya ketika dia menikah dengan Mahlon. Dia mengikat kasih bukan hanya dengan suaminya Mahlon. Tapi dia mengikat kasih kepada keluarga Mahlon. Keluarga suaminya. Itu berarti dengan mertuanya, dengan keluarga, dengan bangsanya. Bahkan juga dengan Tuhannya. Itu sebabnya. Di ayat yang ke-16, kalau kita lompat, Bapak Saudara, Ruth berkata apa di ayat yang ke-16? Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." Ruth mengambil keputusan yang luar biasa. Dia menikah dengan Mahlon. Bukan hanya mengasihi Mahlon, menerima Mahlon, tapi menerima keluarganya. Bangsanya. Budayanya. Dan bahkan juga Tuhannya. Dia memutuskan taat setia dengan Tuhan. Allah, sesembahan
bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kalau kita bicara mengenai budaya, ini resiko yang cukup besar yang ditempuh oleh Ruth. Dia harus setiap menerima budaya keluarga almarhum suaminya, dan itu bukan suatu hal yang mudah, menerima budaya seperti itu. Kita harus belajar menerima budaya itu. Saya dulu pernah melayani selama 5 tahun di Solo, Bapak Ibu, di Surakarta. Bapak Ibu Saudara tahu ya, Solo Surakarta itu budayanya itu budaya orang-orang Jawa. Yang kalau bicara sadèrèngé pun kula nyuwun pangapunten kagem para rawuh sedaya, bicaranya begitu halus. Anak saya yang pertama lahir di Jawa Timur. Dia kemudian besar, SD-nya di Solo dengan budaya halus. 5 tahun di Surakarta, di Solo, kemudian kami pindah ke Riau, Bapak Ibu. Di Riau, mayoritas jemaat kami, 80%, itu orang-orang Batak, orang-orang Sumatera. Ya, kita berjumpa dengan budaya yang jauh berbeda, begitu kan. Nah, anak saya mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Sampai anak saya kadang-kala pernah ada satu kejadian, dia ngomong sama temannya, "Kenapa sih kamu kok suka marah-marah?" "Nggak adanya aku marah-marah sama kau, kenapanya kau ini? Nggak ada aku marah." "Lah itu kok ngomongnya marah-marah begitu?" Saya bilang sama saya, "Ya nggak marah-marah itu, ya memang begitulah. Budayanya memang seperti itu. Kamu harus mengerti budaya orang Batak begitu kalau ngomong, harus bisa menerima." Dan mau tidak mau anak saya nomor 2, nomor 3 pun harusnya bisa menerima. Dan bahkan menerima larut dengan budaya orang Batak, sehingga kadang-kala ketika saya pergi sidang beberapa lama, sampai 1 minggu, ketika pulang pernah anak saya ketemu saya kemudian bertanya, "Dari mana kau?" Gitu. Ini papa panggil-panggil kau, begitu kan. Nah, kenapa sudah larut dengan budaya? Tapi paling tidak, Bapak Saudara, gambarannya tidak mudah untuk menerima budaya orang lain yang berbeda. Tetapi kasih bisa memampukan kita untuk itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Ruth. Ketika dia mengasihi almarhum suaminya Mahlon, dia menerima keluarga budaya bangsa Israel, dan dengan kasih yang luar biasa, dia bisa masuk di dalam budaya itu. Karena itulah kasih. Kasih, dia bisa menjembatani jurang pemisah. Kasih bisa merubuhkan dinding atau tembok pemisah. Bahkan di dalam perbedaan-perbedaan culture sekalipun, kasih bisa melampaui semua itu. Kasih bisa membuat kita diterima dan menerima yang berbeda. Karena itu kebutuhan dasar setiap manusia, Bapak Ibu. Manusia punya kebutuhan dasar untuk dia bisa diterima. Dan kalau kita ingin diterima, kita harus mau menerima. Rasanya tidak enak ya. Ketika kita masuk dalam lingkungan, kemudian kita tidak bisa diterima. Dan kalau kita mau diterima di lingkungan itu, kita harus mau menerima. Saya kemarin harus pergi ke satu tempat yang ketika saya mau ke sana, saya hubungi Pak RT-nya, Pak RT bilang, "Pak, surat jalan Pak ya, dari RT RW, kalau enggak Bapak tidak bisa masuk ke lingkungan kami." Waduh, perlu SIKM Pak, gitu kan. Ya. Tapi karena ini gambaran begitu loh. Kalau kita mau diterima, kita harus masuk dengan peraturan-peraturan yang ada di situ. Kita harus menerima aturan-aturan itu. Dan sangat sakit ya kalau kita tidak diterima oleh satu lingkungan. Bahkan kalau kita bicara jujur di negeri ini aja, rasanya sakit ketika kita diperlakukan bukan sebagai warga negara di negara ini, tapi sebagai warga negara kelas 2, kelas 3 di negeri ini. Dianggap sebagai kelompok minoritas yang selalu diintimidasi atau bahkan mengalami persekusi. Saya di Riau pernah menghandle satu pospelkes. Kita yang ada di Riau pospelkes dari GPB Frata Padang yang ada di Solo Selatan. Lunang Silaut itu mereka harus dipersekusi tanda tangan, tidak boleh melaksanakan ibadah. Itu gambaran sakitnya ketika kita tidak diterima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, diterima adalah kerinduan setiap orang. Dan kalau kita ingin diterima, kita harus mau menerima. Harus ada timbal balik dua arah secara seimbang. Termasuk dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga pun, seorang suami yang seringkali mengeluh akan kekurangan istrinya juga seharusnya introspeksi diri. Dia juga jadi suami yang baik belum? Dia bisa menerima kekurangan kelebihan istrinya belum? Kita bisa lihat dan belajar itu dari Ruth. Ruth bukan hanya mau menerima suaminya Mahlon, tetapi kasih Ruth terhadap Mahlon memampukan dia menerima keluarga besar Mahlon, bangsa Israel, budayanya, culture-nya, bahkan dia menerima dan taat setia kepada Tuhan sesembahan suaminya. Dan di situ ada harapan.
Kita tahu bagaimana di kemudian hari Rut menikah dengan salah seorang bangsa Israel yang namanya Boas. Dan Rut dan Boas punya anak yang namanya Obed. Obed ini kemudian punya anak Isai yang merupakan ayah dari Daud. Ketika Rut bisa menerima budaya bangsa Israel dengan kasih yang luar biasa, dia terima perbedaan itu. Kasih itu membuat dia memperoleh harapan. Menjadi orang yang dipilih. Menjadi nenek moyang. Oyang atau istilahnya orang Jawa bilang eyang buyut dari Daud. Raja besar Israel. Bahkan kemudian dia menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Juru selamat bagi umat manusia. Itu yang perlu jadi catatan buat kita pada saat ini. Sudah belum kita mengasihi? Mengasihi siapapun. Bahkan dalam situasi kondisi pada saat ini, ketika wabah pandemik datang menghantam negeri ini, sudah belum kita mengasihi orang, bahkan mungkin orang-orang saudara-saudara kita yang terpapar. Kadang-kadang suka orang memberikan stigma negatif gitu. Atau orang yang terdampak masalah pekerjaan, ekonomi, sebagainya. Apa yang kita sudah bisa lakukan? Karena ingat, kasih, dia tidak membangun jurang pemisah. Kasih justru menjembatani jurang pemisah. Dan kasih tidak membangun dinding. Dia akan merobohkan setiap dinding dan tembok pemisah. Dan kasih akan memberikan berkat anugerah dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dialami Rut. Biar itu menjadi catatan untuk kita pada saat ini. Roh Kudus mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami. Tuhan Yesus memberkati.